pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat kalau sudah mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, konfirmasikan itu dengan firman Tuhan yang tertulis. Ya. Boleh jadi engkau melihat ada kakek tua berbaju putih, jenggot, rambutnya putih, menyuruh engkau pergi satu tempat untuk mengambil di sana sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Jangan dengar. Itu iblis yang meniru seperti malaikat terang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami lagi untuk lebih peka, lebih berhati-hati mendengarkan satu suara yang bukan dari Alkitab, supaya kami tegas menolaknya, supaya kami tidak terjebak dalam tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara sekalian, dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5 dan 6. Matius 4 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Amin. Saudara sekalian, ini iblis bisa mengutip ayat firman Tuhan. Ada ayatnya, sebentar saya akan baca untuk saudara sekalian. Tetapi Yesus tidak mau taat, kenapa? Ia tahu, iblis tahu firman Tuhan. Hati-hati, saudara pemirsa. Ia tahu firman Tuhan tetapi tidak pernah taat atau melaksanakan firman Tuhan. Hati-hati saudara sekalian. Apalagi kalau sudah melihat ada orang yang majelis gereja, ada orang yang bahkan hamba Tuhan, yang kemudian dia pintar berkhotbah, hebat berkhotbah, tapi dia sendiri tidak pernah melaksanakannya. Apa yang dia sampaikan, itu berarti dia bukan datang daripada Tuhan. Berhati-hatilah kita. Karena kalau dia datang daripada Tuhan, firman Tuhan itu akan masuk ke dalam apa? Etika dan moralnya,
pola dan gaya hidupnya, tutur kata dan tingkah lakunya. Pasti Roh Kudus akan mengubah hidupnya dalam 3 hal itu, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang saya bantu saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama ayat yang dikutip oleh iblis tadi. Betul ini ayat firman Tuhan. Ya. Kata firman Tuhan ayat Mazmur 91, Mazmur 91 ayat yang ke-12. 11-12. Mazmur 91 ayat 11-12. Saya baca untuk saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Dengar tadi, saya baca ulang lagi tadi, yang apa kata iblis? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ada jaminan firman Tuhan, kata iblis, mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang tadi ayat firman Tuhan ditulis oleh Musa. Memang itu ayat firman Tuhan, tutur kata Allah, tetapi sekarang diambil alih oleh iblis. Oleh sebab itu, saya minta kita berhati-hati. Misalnya contohnya, yang paling sering saya dengar, iya Pak, itu orang itu benar kok, dia bukan dukun, tapi dia datang bawa air putih, air air mineral dalam botol, kemudian dia berdoa, dia taruh Alkitab di atas botol itu, dan dia bilang begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Push, push, push. Dia sembur itu botol itu, air dalam botol itu. Ya, saudara merasa bahwa itu benar? Keliru saudara sekalian. Itu doa Bapa kami tadi, itu induk semua doa, bukan doa untuk menyembur-nyembur air dalam botol. Jaga baik saudara sekalian, karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi oleh karena itu, saudara, saya minta kepada saudara dalam nama Yesus, ingat di sini, mengapa Tuhan Yesus tidak mau taat? Kata Tuhan Yesus, jawabnya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Yang ngomong itu, yang mengutip firman Tuhan itu iblis. Sehingga seandainya kita berandai-andai saja, Yesus mau melakukannya, loncat dari atas, dia pasti mati, karena dia taat kepada apa kata iblis. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua berhati-hatilah dengan samaran-samaran iblis, kepalsuan-kepalsuan iblis. Tapi ingat saudara sekalian, kita punya senjata yang sangat kuat. Nanti sebentar bacalah 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa saudara mampu mengalahkan semua kepalsuan dunia ini bila dalam hatimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membentengi saudara sekalian, memberi saudara kemenangan melawan semua kepalsuan, tiruan-tiruan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, Tuhan minta Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak mempan dijebak oleh kepalsuan-kepalsuan iblis dan kepalsuan-kepalsuan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.